Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, kita awali kajian kita pada siang hari ini dengan sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Judul sebagaimana yang ada di layar hari ini agak beda, karena sebenarnya saya bukan dokter hati atau ahli masalah perhatian, karena biasanya saya mengkaji masalah fikih dan syariah. Tapi entah bagaimana, mungkin hari ini adalah hari ujian buat saya, disuruh nyampein materi tentang penyakit hati dan sebabnya serta obatnya. Bukan ahlinya, tapi sok belagu ngerjain sesuatu yang bukan pekerjaannya. Ikhwati fillah rahimakumullah. Ada sebuah hadis yang sahih di mana Nabi pernah bersabda tentang masalah hati, yaitu ala inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah bahwa di dalam jasad manusia itu ada mudghah, segumpal daging. Idza saluhat, kalau daging itu sehat, saluhal jasadu kulluh, maka tubuh semuanya itu sehat. Wa idza fasadat, tapi kalau dia rusak, fasadal jasadu kulluh, seluruh tubuhnya pun akan ikut rusak. Ala wahiyal qalbu, ketahuilah itu adalah hati. Ini hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim. Sebagian ulama ada yang menafsirkan hadis ini sebagaimana adanya, yaitu zahir seperti yang kita lihat, bahwa ada gumpalan daging yang disebut dengan, sebenarnya artinya kalbu itu bukan hati, artinya kalbu itu jantung. Sama kalau dalam bahasa Inggris, heart itu bukan hati, heart itu jantung. Makanya gambarnya kan love itu ya, love. Kalau hati itu kan liver, ya, hepar gitu. Nah, ini penerjemahan yang dari awal udah keliru terus ke bawah sampai gini hari, gitu ya. Sebenarnya bukan hati, qalbu itu artinya jantung. Dalam bahasa Inggris heart, maka ada istilah heart attack. Apa itu? Serangan jantung, bukan serangan hati, gitu ya. Nggak ada, wah meninggal, kenapa? Serangan jantung, gitu kan? Nggak ada serangan hati. Emang hatinya kenapa diserang? Gitu. Nah, sebagian ulama ada yang mengatakan bahwa jantung itu memang sumbernya kehidupan, karena fungsinya nih, kita ngomong secara biologisnya dulu, ya dia akan memompa darah. Darah itu dibutuhkan oleh seluruh tubuh. Sel-sel darah merah itu kan membawa oksigen, makanan ke seluruh tubuh. Kalau hatinya rusak, jantungnya rusak, ya bubar udah, gitu kan. Itu bicara tafsir biologisnya. Tapi nampaknya kebanyakan ulama itu menggambarkan tentang hati ini atau jantung ini lebih kepada makna majazi. Maksudnya ya bukan yang ada di sini, bukan ini, benda ini, ya. Tetapi maksudnya adalah sanubari. Nah, gitu. Sanubari yang ada pada nurani. Nah, maka terjemahannya mungkin yang lebih tepat, al-qalbu di situ artinya adalah nurani. Nurani itu dari bahasa Arab juga, nur aini, gitu ya. Nur ani, cahaya mataku. Nah, gitu. Nah, maksudnya adalah sanubari tadi itu. Karena memang bahasa Arab bahasa yang penuh dengan kiasan, sehingga dikatakan misalnya begini, niat itu adanya di dalam hati. Nah, kalau kita buka hati kita, adakah niat di dalamnya? Nggak ada, gitu. Artinya maksudnya menyengaja, kesadaran diri seseorang itu disitulah adanya niat, gitu kan. Jangan ditafsirkan secara biologis, gitu. Ini adalah
penggambaran atau majaz yang memang sudah terbiasa dalam masyarakat Arab. Sebagaimana kita sering dengar di dalam puisi atau karya-karya sastra bahasa Arab tentang pemujaan kepada Rasulullah misalnya, itu kan Syekh Al-Barzanji itu pernah bilang kepada Nabi Muhammad untuk memujinya, anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa nuri, gitu kan. Engkau adalah matahari, engkau adalah purnama, gitu. Engkau adalah cahaya di atas cahaya. Ini jangan ditafsirkan secara fisika, udah kacau itu urusannya. Kalau bilang engkau lah matahari, berarti Nabi Muhammad panas dong, gitu kan. Kalau ada besi dekat situ meleleh gitu, karena Nabi di dalamnya, karena matahari itu kan panas, ada tenaga nuklir. Tapi juga nggak konsekuen, habis bilang Nabi matahari, Nabi ternyata badrun, bulan purnama. Ini yang benar yang mana, Nabi Muhammad matahari atau bulan purnama? Ini kalau orang nggak ngerti bahasa Arab tuh begitu. Apalagi kemudian terusannya, anta nurun fauqa nuri, Anda adalah cahaya di atas cahaya. Nah ini kan lebih kacau lagi kan, maksudnya Nabi Muhammad tuh sinar laser atau gimana gitu. Nah ini tafsir-tafsir yang sifatnya zahiri seperti ini tidak cocok, tidak tepat kalau kita bicara tentang bahasa Arab yang penuh dengan perlambang gitu. Nah hadis ini juga penuh dengan perlambang, bahwa di dalam diri kita, bukan jasad ini, bukan, dalam diri kita, dalam jati diri kita itu ada pusat sanubari kita itu, yang kalau pusat atau sanubarinya itu baik, ya baiklah semua amal-amal kita. Tapi kalau hati sanubari kita itu, ya nurani kita itu rusak, pecah, berantakan, maka amal-amal kita pun juga akan berantakan juga. Nah kurang lebih kira-kira kesana makna hadis tersebut. Ala wahyal qalbu, itulah nurani kita. Nah bicara tentang nurani, ya, penyakit-penyakit hati atau nurani kita itu ada banyak. Ya, misalnya yang paling sering kita ketemukan adalah cinta berlebihan pada kemewahan. Itu penyakit yang menjangkiti hampir seluruh kita umat Islam. Makanya di akhir zaman, kata Nabi, salah satu faktor kenapa umat Islam itu runtuh karena para pemimpinnya, ya, itu cinta pada dunia dan takut mati. Kan ada sebuah hadis, ya, bunyinya, nanti di akhir zaman kalian akan dikerubuti oleh umat-umat yang lain. Yushiku an tatada'a alaikumul umam. Kamu akan didatangi oleh umat-umat yang lain. Sebagaimana tatada'al akalatu ila qas'atiha. Hewan-hewan itu sedang berebutan makanannya. Ada satu sahabat bertanya, awa min qillatin nahnu hina idzin ya Rasulullah. Apakah itu terjadi karena jumlah kita sudah sedikit ya Rasul, di akhir zaman umat Islam habis gitu? Apakah karena udah habis lalu dikerubutin ya Rasul? Tapi Nabi menjawab, bal antum hina idzin katsir. Oh enggak, justru jumlah kalian banyak. Kalian ada di mana-mana, walakinnakum ghusaun, kata Rasulullah. Kalian tuh tidak ubahnya seperti buih. Buih itu kan kelihatannya banyak, kelihatannya wah di mana-mana meriah begitu. Tapi seperti buih yang dipermainkan ombak, di bawahnya ada ombak, kemana ombak itu ya berjalan, ya kesanalah ada buihnya. Jadi cuman buih-buihnya saja yang tidak punya kekuatan apapun. Dan Allah akan mencabut rasa takut, rasa gentar dari hati musuh-musuh kalian. Allah akan masukkan ke dalam hati kalian sebuah penyakit namanya wahan. Nah, wala yaqdhifannallahu fi qulubikumul wahan. Allah akan masukkan ke dalam hati kalian penyakit namanya wahan. Famal wahanu ya Rasulullah. Apa penyakit wahan itu? Qala hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta pada dunia, takut mati. Jadi orientasinya berubah. Yang tadinya orientasinya bagus, ya, ingin menegakkan agama dan sebagainya, tiba-tiba di tengah jalan pindah jalur. Ibarat kita naik Kopaja dioper, naik Kopaja P20 Senen Lebak Bulus, sampai di PN Timah, kata kondektur oper turun kita gitu kan. Kenapa bang? Gitu. Ini mau balik lagi ke Senen katanya gitu. Ya kita mau nggak mau harus turun gitu kan. Turun ganti Kopaja berikutnya. Konyolnya kan udah penuh itu kan. Akhirnya berdiri kita di jalanan, di dalam Kopaja itu. Nah itu pindah gitu. Mau nggak mau kita harus pindah. Sebab kalau kita ngikutin Kopaja itu, ya balik lagi kita ke stasiun Senen. Kagak jadi menuju tujuan kan. Nah dalam perjalanan umat Islam sepanjang sejarah, seringkali umat Islam itu kalah menghadapi lawan-lawannya karena
para penguasanya itu berlomba-lomba dengan kemewahan. Karena itulah misalnya Imam Ahmad Ibnu Hanbal itu disiksa. Karena itulah misalnya Ibnu Taimiyah itu disiksa. Dan banyak para ulama itu yang matinya digantung, ditembak dan sebagainya. Kenapa? Karena mereka harus berhadapan dengan penguasa, tapi penguasanya itu tujuannya bukan kepada tegaknya agama, tujuannya kepada kemewahan. Nah, ketika para ulama yang berani, yang jujur, yang punya idealisme, punya integritas ini mengingatkan, bukannya didengerin, tapi malah dihabisi gitu. Al-Hallaj ya. Al-Hallaj itu luar biasa bagaimana menyiksa Sa'id bin Jubair gitu. Disiksa itu ulama. Ya kalau ulama sih alhamdulillah, kebanyakannya kalau kita baca kisah para ulama itu perjuangannya heroik. Ya ada Said Qutb misalnya yang digantung. Itu sebenarnya yang gantung Said Qutb itu agamanya apa? Islam gitu loh. Ada Hasan al-Banna yang ditembak gitu. Yang nembak itu tentara Mesir itu, dan yang nyuruh ya itu kan orang Islam juga. Nah, masalahnya kemudian sebagian dari umat Islam itu ketika dia menjadi penguasa, jadi penguasa yang mengejar-ngejar kemewahan, dan kemudian orientasinya berubah dari yang harusnya tunduk pada Allah, tapi kemudian berubah kepada cinta berlebihan kepada kemewahan. Wa tasahul hukami 'ala dunya, rebutan kekuasaan, rebutan kemewahan dunia. Itu nomor satu penyakit hati yang sering melanda umat Islam, dan itu tidak pandang bulu. Tidak pandang bulu. Bisa, saya pun itu bisa kena penyakit seperti itu. Ya. Kenapa? Karena kalau orang sudah merasakan enaknya gitu ya, itu kalau nahan itu susah gitu. Kalau nggak pernah merasakan enaknya, kita bisa bilang rokok haram gitu, ya kan? Saya ini bisa ngomong rokok haram. Kenapa? Saya nggak pernah merasakan nikmatnya. Jajalin coba, udah pernah merasakan nikmatnya, udah nyandu, ya kan? Sehari 2 bungkus gitu kan. Itu kalau kita bilang rokok haram, mendingan ngajakin berantem dia gitu. Iya, mendingan berantem dah kok dibilang rokok haram, kan begitu ya kan. Kenapa? Dia sudah menikmati, udah enak dengan nikotinnya itu. Itu kalau saya pernah kan suatu ketika ngobrol sama kiai gitu, ustadz besar Jawa Timur. Pak Kiai, rokok kan haram tuh. Nggak bisa, dia bilang. Nah, rokok itu fardu ain, dia bilang gitu. Soalnya dia tiap hari ngerokok kan. Saya bilang, Pak Kiai, ini kan madaratnya banyak, bla bla bla. Dia bilang, terserah. Nah, bahasa Surabayanya lu prek gitu, dia bilang gitu. Yang ngerti bahasa sana tahulah gitu. Ya udah, saya mundur gitu kan. Nah, dia bilang apa? Gini, saya ini kiai pondok pesantren. Saya punya santri banyak. Tugas saya ngajar. Kalau saya jadi kiai tapi nggak pernah ngajar, percuma kan? Gitu. Saya ngajar kitab setiap subuh tuh saya ngajar. Dia bilang. Tapi kalau saya nggak merokok dulu, itu huruf-hurufnya nggak ada yang kelihatan, dia bilang. Hurufnya nggak ada yang kelihatan. Gimana saya mau ngajar coba, gitu kan? Kalau saya obatnya apa? Obatnya merokok dulu. Di Samsu 2 batang. Nah, setelah kebal, baru hurufnya kelihatan, dia bilang. Berarti kan mala yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib, dia bilang. Ngajar itu wajib. Nah gitu. Tapi ngajar nggak mungkin terjadi kalau nggak ngerokok dulu. Berarti rokok itu fardu ain, dia bilang gitu. Nah udah susah kan, kalau orang udah ngeyel susah. Intinya kan dia udah doyan sama rokok itu. Kita bilang, wah ini nggak boleh, ini nggak boleh, nggak boleh. Kamu tuh nggak ngerti apa-apa gitu. Pasti diremehkan seperti itu. Itu susah kalau orang sudah cinta berlebihan pada kenikmatan. Nah gitu. Saya bisa jadi begitu juga. Mungkin saya nggak suka dengan rokok. Karena saya nggak suka, saya gampang aja bilang rokok haram. Kan selesai kan. Nggak punya beban saya gitu. Tapi kalau kemudian misalnya saya udah doyan rokok gitu kan, terus tiba-tiba saya harus bilang rokok haram, itu ngomongnya susah juga itu, ya kan? Saya mau bilang haram, tapi saya doyan rokok gitu kan. Nah itu kan susah. Nah, disitulah konflik batinnya itu akan muncul. Itu penyakit hati, susah ya, karena sudah terbiasa pada kemewahan. Untuk menghentikannya itu tidak gampang. Maka banyak para ulama di masa lalu itu yang mereka sangat berhati-hati dengan pusat-pusat kekuasaan, sangat berhati-hati. Kenapa? Karena kalau sudah menikmati bagian jatah dari pusat kekuasaan itu udah keenakan, ya kan?
udah keenakan, sehingga agak susah untuk berkata yang sejujurnya, berkata adil, yang dikatakan istilahnya qulil haqqa walau kana murran, katakan yang benar walaupun itu pahit. Itu udah susah lagi. Gimana mau bilang pahit, orang enak gitu kan. Itu susahnya di situ. Yang kedua, penyakit hati yang lain adalah kibir, sombong, merasa diri besar gitu. Oh saya, itu kalau bukan saya itu, oh nggak jadi itu proyek gitu. Merasa diri hebat, merasa diri besar. Ini umat Islam nih, kalau bukan saya yang dakwahi, tidak ada yang pakai jilbab itu. Wah gitu, luar biasa kan. Itu orang pada sholat tuh rajin gara-gara saya itu. Saya yang bina mereka itu. Kalau bukan karena saya, wow, mereka masih pada jahiliyah. Kibir, sombong. Dia pikir orang itu beriman dan dapat hidayah itu karena dirinya yang menyampaikan kebenaran. Tidak gitu. Al-haqqu mir rabbika, kebenaran itu datang dari Allah, bukan dari kita. Kira kita mah cuma numpang lewat aja, numpang ngetop doang gitu. Saya kasih contoh yang sederhana tuh begini. Pernah di dalam surat Al-Quran itu kan ada surat Al-Kahfi, kisah tentang Ashabul Kahfi. Antum saya kira sudah tahu lah. Ashabul Kahfi itu ya, ada berapa orang? Ada yang bilang 6, 7, 8 gitu ya. Kucing masuk lah. Itu kan mereka tidak berjuang sebenarnya itu ya. Mereka cuma kabur dari negara yang rusak, masyarakat yang rusak dan sebagainya. Mereka cuma kabur. Kabur pun cuma ngumpet pun cuma tidur gitu loh. Ya kan? Sunnatullah lah yang kemudian mengubah negeri itu dari negeri yang hancur, negeri yang tidak beriman pada Allah, kemudian berubah menjadi negeri yang sudah beriman. Setelah tidur 300 tahun plus 9 tahun, kan mereka bangun, dia pikir mau tidur cuma sehari 2 hari. Cuma ditinggal tidur doang, negeri langsung beriman tuh. Asik juga kan? Gitu. Itu kan mereka nggak punya jasa sebenarnya Ashabul Kahfi itu. Coba dipikirin deh, apa jasa mereka terhadap keimanan bangsa dan negaranya? Nggak punya jasa, orang tidur doang kok. Tidur selama 300 tahun, bangun-bangun lapar, ya kan? Cari makan. Begitu mereka cari makan, nah kok berubah suasana yang tadi jahiliyah dan sebagainya, kok sudah jadi bagus semua. Apa bisa itu Ashabul Kahfi mengatakan, tuh lihat, kalau bukan saya, negeri ini masih kafir? Bisa nggak bilang begitu? Enggak. Rasulullah saja itu mau ngasih hidayah kepada pamannya nggak bisa kok. Sampai matinya pun tidak mau mengucapkan syahadat gitu. Tapi Allah yang punya kuasa. Tiba-tiba ada Umar masuk Islam, tiba-tiba ada Hamzah masuk Islam, tiba-tiba orang Madinah datang ke Mekah mau masuk Islam. Begitu. Itu kan hidayah dari Allah. Kita cuma disuruh berjuang, hasilnya urusan Allah. Nah kalau kita merasa sombong bahwa kalau nggak ada saya itu agak ada Islam, itu repot. Gitu. Baik, berikutnya lagi suka dipuji. Ini kelemahan hati kita yang model lain lagi. Ya memang manusiawi, siapapun orang suka dipuji, ya kan? Antum pasti berpengalaman lah memuji orang dan berhasil. Setidak-tidaknya dulu mantan calon mertua itu sudah berhasil dipuji kan? Karena itulah hasilnya sekarang istri antum yang ada di rumah itu kan memuji kan, ngangkat orang gitu. Diangkat dulu, baru kemudian plek belakangan ya gitu. Saya masih ingat dulu ketika kita masih kuliah di Lipia itu, Dr. Salim Segaf Al-Jufri pernah nasihatin kita begini. Antum itu lebih pintar daripada kiai antum yang di pesantren. Sebab antum udah banyak belajar. Wah, ilmu semua lengkap. Cuma kalau antum tidak pandai mengambil hati kiai yang di pesantren itu, percuma. Antum akan dimusuhi. Jadi caranya gimana untuk bisa berbaik-baik dengan mereka? Datanglah ke pesantren itu, bawalah teng-tengan, bawa hadiah, bilang, Pak Kiai, ilmu yang paling berkah, yang paling banyak saya dapat setelah saya udah kuliah ke Jakarta dan sebagainya, itu justru dari Pak Kiai asal muasalnya. Kalau nggak ada Pak Kiai itu, saya nggak jadi apa-apa. Gitu. Wah itu kan gede tuh dadanya kan, ngembang tuh, lubang hidungnya jadi lebar gitu kan. Benar kamu, benar. Iya, kamu murid saya yang paling baik. Nah, gitu. Itu kalau udah diangkat, orang itu udah diangkat, ya, harga dirinya itu diakui begitu, apapun dikasih itu, ya. Pengajiannya udah kamu yang ngisi aja, kamu gantiin saya. Nah, gitu.
Pesantrennya, udah kamu yang mimpin pesantren. Anak perawannya, udah kamu yang nikahin. Nggak punya mas kawin, ini saya modalin. Nah, itu dikasih. Itu kalau pinter ngambil hati calon mertua sih begitu caranya gitu. Nah, itu kejadian kenapa? Karena dulu kita banyak ketika pulang ke pesantrennya masing-masing, kita merasa paling pintar gitu kan, paling pintar. Wah kiai itu salah itu, bid'ah itu, wah dan sebagainya gitu kan. Terus bikin kelompoknya di depan pesantren. Ya kelompok itu bikin konfrontasi gitu. Kita menganggap wah itu banyak nggak benernya itu, wah itu banyak dan sebagainya. Jadi kita bikin konfrontasi, bikin gap, ya udah dihabisi gitu. Padahal bukan begitu sebenarnya. Ya, kita datang, kita baik-baik, kita kembali belajar sama kiai itu dan kemudian kita angkat puji. Nah itu kelemahannya. Kelemahan orang, kalau kita bahasa Arab itu ada istilah pepatah namanya al-insanu abidul ihsan. Manusia itu adalah hamba dari kebaikan. Kalau kita tanam budi kepada seseorang, ini apalagi orang Indonesia ya, itu paling suka berhutang, hutang budi. Kita kasih aja dulu apaan gitu. Ya, kasih sesuatu. Bahkan tidak harus material, kasih pujian. Kita angkat, kalau nggak ada Pak Kiai itu, daerah sini itu satu-satunya yang pertahanan benteng perang terakhir Islam itu di sini ya Pak Kiai ini. Wow, itu pulang kasih duit kita. Kalau dapat duitnya Pak Kiai itu gampang silaturahim, bilang, wah Pak Kiai luar biasa itu. Benteng Islam terakhir di sini nih ya, di sini Pak Kiai ini. Itu walaupun Pak Kiainya tahu, ala lo ngegombal aja gitu ya, tetap aja dikasih duit kita. Gitu. Karena dia senang. Orang tuh pada dasarnya senang dipuji. Nah gitu. Cuman masalahnya kalau senang dipujinya itu lebay, kelewatan, nah itu jadi penyakit hati gitu. Nah maka yang harus jaga adalah kita boleh ya senang dengan pujian orang, tapi jangan gila pujian. Nah gitu. Ketika gila pujian, nah udah, ini udah kelewatan. Ini ketika sudah tidak ada lagi orang lain kecuali saya, itu sudah gila pujian. Itu yang harus kita hindari. Ujub, riya, sum'ah, itu 3 bersaudara, trio kekwek ya. Ujub itu tadi dia merasa hebat banget ya saya ya, wah gitu. Ujub tuh, saya hebat banget ya. Ria itu dari kata ru'yah ya, melihat, senang dilihat orang gitu. Sum'ah, senang didengar sama orang. Nah, gitu. 3 itu merasa kaget dan kagum kepada diri sendiri, kemudian pengen dilihat orang, pengen didengar orang, pengen ngetop. Nah, gitu intinya. Biar tersohor. Ini penyakit orang Betawi nih, saya orang Betawi itu. Orang Betawi itu punya satu penyakit namanya itu. Biar tekor asal nyohor. Nah, gitu. Nggak apa-apa tekor, ya kan? Ayo makan. Oh, makan gitu kan. Dia yang bayarin, besoknya ngutang. Biar tekor asal nyohor itu. Penyakit hati juga itu. Ya. Maka hati-hati juga dengan penyakit yang satu itu. Israf. Israf ini boros, ya, boros. Dalam banyak hal kita sering mengeluarkan pengeluaran yang sebenarnya tidak perlu, yang bukan yang seharusnya kita keluarkan malah kita keluarkan. Kalau sudah begitu nanti hukumnya jadi terbalik. Yang perlu malah nggak kebeli, yang nggak perlu kebeli. Gitu. Terbiasa israf. Jadi beda orientasi gitu. Dari awal niatnya A, hasilnya malah Z. Itu kayak istri saya kemarin. Ceritanya dia lagi masak di rumah. Rumah saya nih di belakang Mall Ambassador. Dekat banget itu dari rumah ke Ambassador. Ada Carrefour kan di situ. Nah ceritanya dia lagi masak, nyicipin, ada yang kurang, kayaknya kurang garam nih. Buka lemari, garam habis ternyata. Waduh, gimana nih garam habis? Masakan gak enak. Matiin kompor, jalan, cuk, mau beli garam kemana? Carrefour. Pulang tuh nggak jadi beli garam, beli kulkas 2. Lagi promo Bi katanya. Promo, garam mana? Oh iya garamnya lupa. Nah itu dia tuh. Itulah strategi apa namanya pusat-pusat retail itu begitu kan? Gitu. Emang murah. Mungkin garamnya gratis kali itu. Ya nggak apa-apa garam gratis, orang kulkas 2 dibeli kok, ya kan? Nah, ini kulkas buat yang di atas, ini buat yang di bawah. Halah, tujuannya kan garam tadinya. Kenapa jadi kulkas gitu kan? Dia garuk-garuk kepala. Iya juga ya katanya. Ini masakan gimana dong? Iya beli lagi deh garam di warung, suruh bantu ya. Nah itu israf ya. Itu biasa kan.
gadget misalnya. Kita nih, saya beli gadget ini, ya apa sih, telepon pinter apa namanya gitu ya. Itu waktu beli, wow, bangga banget, 5 juta lebih 3 tahun yang lalu gitu ya. Begitu 2 bulan harganya turun, keluar lagi model yang terbaru. Saya udah malu nih pegang-pegang begini, begitu melihat, hebat, malu taruh sini gitu. Itu israf gitu. Ya bukannya nggak boleh sih beli gadget gitu, terserah beli aja gitu. Cuma maksud saya, apa sih fungsi dari alat itu kan sebenarnya untuk membantu pekerjaan kita. Cuman kemudian bergeser dari yang tadinya membantu pekerjaan berubah menjadi lifestyle gitu. Kalau masih ada pegang yang apa namanya yang jadul-jadul itu diketawain gitu, atau dibilang ente pengoleksi benda-benda antik ya gitu kan. Gitu. Saya punya teman tuh handphonenya dikaretin gitu ya. Dikaretin gitu, anaknya dikasih dibuang sama anaknya. Handphone kayak gini dikasih saya katanya, dia pakai. Saya bilang handphone itu yang penting bukan apa namanya model terbarunya, bukan gitu. Berapa duit yang bisa dihasilkan dari handphone itu kan? Transaksi bisnis berapa? 2M, deal. Handphone jelek nggak apa-apa, cuma diikat pakai karet. Yang penting dealnya berapa duit kan begitu. Jangan handphone doang gede, cakep, pulsa kagak ada, ya malu-maluin. Hasad ini saya bikin definisinya gampang lah begini. Senang melihat orang susah lihat orang senang gitu. Gampangnya begitu. Ya, rumput tetangga itu kan biasanya emang lebih hijau kan daripada rumput kita. Padahal rumput kita udah hijau banget itu. Saking hijaunya agak kelihatan rumputnya. Hijau semua gitu. Tapi begitu kita ngelirik, kayaknya hijauan sono gitu. Hijauan sono. Nah, begitu. Nah, kalau cuman kita nggak masalah. Orang belakang ini loh yang susah. Gitu kan. Nah, saya pernah ngajar di STAN itu. Saya bilang, semoga saya doakan kalian pada mau lulus, semoga nggak ada yang jadi gayus, saya bilang gitu. Punya integritas, nggak ada yang bisa disogok, nggak, karena mereka petugas pajak bakalan. Cuman saya bilang hati-hati dengan orang belakang gitu. Ente sih ikhlas, saya bilang. Bini ente kagak ikhlas. Banding-bandingin, mas itu kan adik kelas mas waktu kuliah dulu, itu mobilnya udah 3 mas, masa kita masih naik motor mulu? Nah, saya bilang itu dia masalahnya, penyakitnya. Ente bisa ikhlas, bini ente kagak ikhlas. Dia bandingin dong, ya kan, itu adik kelas, mobil udah 3. Nah ini yang senior kenapa masih motor yang kreditannya belum selesai gitu kan. Nah gitu, saya bilang tapi itu masih mending kalau cuman bini. Orang perempuan tahu apa, masih bisa digituin. Coba kalau yang datang tuh ibu kandung kalian, saya bilang. Ibu yang bilang, Rene le, atau le kan, Rene, lo kae, kancamu kae, kancamu wis dulu mah, omahe loro, kowe dulu kok. Nah, gitu. Mohon maaf nih yang nggak bisa bahasa Jawa. Temanmu itu rumahnya udah 2, gitu kan. Kamu tuh punya apa? Apa yang bisa kamu berikan pada ibumu ini? Nah, kalau udah begitu susah jawabnya. Ya kan? Orang tua kita yang mengasihani kita, yang memberikan rezeki pada kita sejak kecil, itu minta jatah gitu loh. Ente pejabat gitu. Pejabatnya idealis, haram. Mak datang, saya mau pergi haji. Nah, itu masalahnya gitu. Masalah besar, ya. Hasad nggak kena di kita, dikena di keluarga kita, malah kena di orang tua kita. Nggak suka ngelihat orang lain senang, minimal kita harus sama juga senang kayak mereka juga. Nah itu yang merusak gitu. Padahal kan jawabannya gampang, mau ngapain sih rumah 2 gitu ya kan, kan besok meninggal juga gitu. Dan kita kan nggak lama hidup di dunia, sebentar numpang lewat doang kita. Itu kalau bisa jawabannya begitu. Cuma kalau punya rumah gede lain lagi jawabannya. Kalau kita rumah masih ngontrak masih bisa jawab begitu, rumah RSSSSS gitu kan. Nah, kemana-mana dekat tuh enak tuh ya, kamar mandi dekat, ruang tamu dekat, mana dekat gitu. Melihat orang yang rumahnya mewah gitu ya, nah, kita masih nyantai, bisa bilang nggak usah dipikirin begitu, tenang aja, ntar kita juga pada mati juga kok gitu. Rumah yang sekarang tuh bukan ukuran buat nanti rumah kita di akhirat gitu. Yang rumahnya gede itu belum tentu dia masuk surga. Kalau kita mah insya Allah gitu kan, masuk surga levelnya juga yang tinggi gitu. Kalau orang kaya tuh bisa juga masuk surga, tapi karena dia banyak urusan ya kan, banyak hak fakir miskin yang belum dia tunaikan dan sebagainya, mungkin masuk surga tapi nggak tinggi-tinggi amat lah, mungkin ngemper lah di surga itu. Langsung di surga cuman di emperan. Nah, gitu.
Nah itu orang kalau bisa jaga hatinya, dia tidak hasad dengki pada orang, orang lebih iri hati pada orang lain, itu dia bisa bagus itu, insya Allah gitu. Itu integritas itu mahal, nggak ada sekolahannya masalahnya. Ya tidak ada mentang-mentang orang itu kuliah tinggi lalu kemudian dia bisa tawadhu, tidak ada hasad dalam hati, itu susah, nggak ada sekolahannya. Nah ini yang terakhir nih, suudzon, ya, itu penyakit hati juga. Bawaannya orang lain tuh salah melulu gitu di mata kita. Karena mungkin pekerjaannya juri kali ya. Juri kan nyari-nyari kesalahan orang mulu kan gitu. Atau mungkin dosen penguji gitu. Waktu sidang tesis tuh kata dosen penguji saya bilang begini, sebenarnya tesis Anda ini sudah sangat bagus. Saya pribadi bilang tesis Anda bagus banget gitu. Ya kan, saya saja belum tentu bisa bikin tesis kayak gini. Gitu dia bilang. Wah, saya udah seneng dong gitu. Tapi begini, karena saya dosen penguji, maka saya harus cari-cari kesalahannya. Nah kesalahannya dia buka, wah 20 itu kesalahannya. Dia puji dulu setinggi langit, kemudian dibanting gitu kan. Ya iyalah, namanya juga dosen penguji. Begitu udah selesai dia bilang, maafin saya ya, namanya juga saya penguji, berarti saya kan harus mencari kesalahan gitu. Ya kalau dosen penguji mah nggak apa-apa, emang dicari-cari kesalahan. Tapi masalahnya sekarang kan kita hidup bukan dengan ujian-ujian. Ya. Nah, kalau paradigma berpikir kita adalah orang lain harus salah dan kita selalu benar, ya itu yang jadi masalah di situ. Ya, orang lain bawaannya selalu keliru aja di mata kita, gitu. Dan kita selalu benar saja. Orang kalau sudah hatinya tertutup dengan perasaan suudzon, ya udah, ya, dia hidup sendirian akhirnya, karena dialah yang paling benar, idealis, kemudian juga merasa diri paling benar itu, dia jadi punya atmosfer sendiri, gitu ya. Di mana orang lain salah, dia susah untuk mengatakan atau sekedar menghargai orang lain pun tidak bisa. Berdebat, nggak mau ngalah, gitu kan. Diskusi, nggak ada cerita kalah. Jadi susah kalau orang sudah isinya adalah suuzon kepada orang lain. Baik, sebenarnya penyakit hati itu banyak, nggak cuma ini ya. Tapi kita waktunya sangat mepet nih, udah tinggal dikit lagi. Saya akan langsung kepada beberapa penyebabnya. Kenapa ada orang punya penyakit hati itu? Salah satu yang paling dasar memang lemahnya pendidikan agama. Biasanya pendidikan agama itu kan mengajarkan akhlak mulia, hati yang bersih dan sebagainya. Kalau lemah itu ya biasanya ya terkena. Kemudian ini banyak makan makanan yang haram. Itu berpengaruh ternyata. Berpengaruh. Nah ini kita harus jaga makanan kita, jangan sampai yang masuk ke perut kita itu yang haram. Kalau kita nggak tahu ini halal atau haram, kita nanya. Jangan kita sok tahu. Oh haram. Enggak juga gitu. Sebab mengharamkan yang halal pun nggak boleh juga. Atau sebaliknya, menghalalkan yang haram nggak boleh, mengharamkan yang halal nggak boleh. Nah obatnya tidak tahu, nanya gitu. Tapi kalau nggak ada tempat bertanya pada saat itu on the spot, ya saya mau nanya sama siapa nih gitu. Makanan di depan mata gitu kan. Ya kalau masih ada pilihannya, pilihlah yang sudah benar-benar kehalalannya. Yang kita ragu-ragu kita tinggalkan saja demi sekedar warok untuk menjaga kebaikan kita. Tapi jangan sekali-kali keraguan itu kita jadikan sebagai dasar hukum. Saya ragu maka makanannya haram, tidak boleh. Saya ragu maka saya tidak makan. Tapi saya nggak tahu hukumnya kayak gimana, tanyain aja sama ustadz yang lebih ngerti lah gitu. Dekat dengan maksiat, kita nggak melakukan maksiat, tapi di depan kita maksiat joget-joget itu. Nah itu kena, nyetrum gitu. Ya. Kita berteman dengan orang yang hobi maksiat, ya kan? Tidak kita halangi, tidak kita ingatkan, tidak kita biarin aja. Itu ngaruh itu. Jadi kalau orang sekarang bilang istilahnya auranya itu, aura apa aurat gitu ya. Itu yang masuk gitu ke kita. Dekat-dekat maksiat. Makanya ada anjuran agar kita menjauhi tempat-tempat maksiat. Bukannya kita harus maksiat, bukannya kita nggak boleh takut ya dengan adanya seperti. Tapi kita menjauh. Sebab kadang-kadang kita bisa menjadi orang benar tapi di tempat yang salah. Ya misalnya digerebek BNN gitu kan, tukang bakso lagi lewat rumah itu, digerebek BNN, tukang bakso lagi bawain bakso, ya ditangkap juga tukang baksonya gitu. Pak saya lagi jualan bakso pak, kata BNN, oh udah ikut aja dulu. Nah, ikut dulu kan 3 hari 3 kali 24 jam di sono, kagak ada urusan pape, bakso rugi kagak jualan ya kan, nama tercemar gitu kan, susah. Nah, lama-lama dia bikin bakso BNN katanya gitu kan. Itu orang yang benar tapi di tempat yang salah gitu kan. Makanya hati-hati juga bergaul sama yang nggak benar itu ya kan. Salah pergaulan itu ya kan. Bergaul tuh sama orang baik gitu. Ya walaupun kita nggak dapat kebaikannya langsung gitu kan, tapi kan kita bisa nyebut, oh kemarin Anda ketemu dengan Ustadz Fulan, saya ketemu dengan Kiai ini,
saya ketemu dengan syekh ini, saya ketemu. Nah itu kan walaupun kita nggak dapat ilmu apa-apa sih, jadi sopir ilmu apaan gitu kan ya. Ya kan cuma tukang bawain tas gitu kan. Tapi walaupun cuma bawain tas dapat keberkahannya. Minimal mana ada sih kiai di gerbak BNN, kan nggak ada gitu kan ya, nggak ada cerita-cerita seperti itu. Tapi kalau mainnya sama garong, sama maling, sama apalah gitu, koruptor dan sebagainya, kita sih bersih gitu, cuman ke bawah-bawah nama kita, serempet-serempet, itu yang kita kagak suka tuh begitu ya, di bawah-bawah gitu, itu yang harusnya kita hindari lah gitu. Nah ini penyebab karena dekat-dekat maksiat, ya udah seperti itu, maka hati-hati. Kurang silaturahim dengan ulama itu juga salah satu pengaruh yang besar ya, menyebabkan kita sakit hatinya banyak. Kemudian nah ini, jarang istighfar, jarang taubat. Nabi SAW itu setiap hari istighfarnya 100 kali, padahal dia nggak punya dosa, dia maksum. Kita banyak dosa, tidak maksum. Berapa kali kita istighfar sehari? Itu masalahnya. Nah orang kalau istighfarnya banyak, berarti kalaupun di hatinya itu ada dosa, 1, 2, istighfar hilang, dosa lagi istighfar hilang, dosa lagi istighfar hilang. Jadi hatinya putih bersih gitu. Nah kalau kita itu ibarat apa namanya, jamban kagak pernah dibersihin gitu, udah warnanya hitam, bau gitu kan, dikosok-kosok juga nggak mau juga, nggak hilang gitu. Ya kan kalau nggak pakai cairan tertentu tuh nggak akan hilang, karena gelap dia. Nah cahaya bola lampu pijar yang 100 watt itu, kalau kacanya nggak bening, kacanya hitam pekat, ya filuk 100%, ya kagak keluar juga gitu loh, nggak keluar juga cahayanya. Nah untuk bisa bersih hati kita itu sering banyakin istighfar, sering banyakin taubat gitu. Jadi taubat itu bukan sekali-sekali, sering kita lakukan, sering kita menangis pada malam hari untuk dosa-dosa yang sudah kita lakukan kemarin ya, tapi jangan pamer juga. Mari kita bikin taubat bersama, istighfar bersama, kita pamerkan kepada orang-orang bahwa kita sudah bertaubat. Jangan begitu, taubat tuh sendirian aja ya. Taubat bangga, enggak, taubat tuh bukan buat kebanggaan, taubat tuh untuk kita sendiri. Tidak perlu ada yang tahu bahwa diri kita sedang taubat gitu. Tidak perlu ada yang tahu bahwa kita sedang istighfar. Kenapa? Karena istighfar, taubat, minta ampun tuh urusannya antara kita berdua aja sama Allah. Nah gitu. Nah oleh karena itu maka tubu ilallahi jami'an, bertaubatlah kalian semua, itu urusannya masing-masing. Karena itu sunnahnya kita sholat lail itu bukan berjamaah, sunnahnya itu sendiri-sendiri. Walaupun bukan nggak boleh ya berjamaah, tapi afdolnya itu sendirian. Nah, sebab kalau berjamaah itu bisa jadi karena faktor berjamaahnya, jadi kita kelihatannya asik nih gitu. Ya kan? Biasanya sih kalau baca Quran nggak nangis. Ini karena imamnya bacaannya enak banget ya. Yang depan kita nangis, di samping kiri nangis, kanan nangis, belakang pada nangis. Saya kalau kagak nangis kagak enak juga nih, nangis gitu kan. Nangisnya kita nangis toleransi namanya kan, gitu. Bukan nangis dari dalam hati gitu. Nah itu bagus daripada tidur nyungsep kan, ya mendingan itu masih mending, kita nggak jelekin ya yang begitu masih bagus. Cuman kalau mau yang original gitu ya, yang original itu bukan terbawa suasana, lampunya dimatiin, kasih musik mengalun, wah gitu. Ini mau main sandiwara, mau tobat gitu? Enggak, taubat tuh masing-masing gitu, taubat masing-masing. Itu kita perbanyak agar hati kita menjadi bersih, bukan karena faktor-faktor yang lain. Nah, beberapa obat hati itu pertama dengerin banyak nasihat, kemudian mengalami musibah, ini penting ya. Kita jarang-jarang dapat musibah, hati-hati. Kenapa? Berarti Allah tidak sayang pada kita, Allah tidak menegur kita. Tapi dengan adanya musibah, baik itu banjir, kebakaran, kematian keluarga dan sebagainya, kehilangan duit, ya kan, ditinggal bini, kawin lagi dan sebagainya gitu. Ya, musibah kan macam-macam kan, ya. Pokoknya apes lah begitu intinya. Nah, itu sebenarnya buat kita kesempatan untuk kita mengobati hati kita. Artinya jadi kita makin dekat sama Allah gitu. Maka orang tuh kalau misalnya ditangkap gitu ya, masukin penjara gitu, ya udah, alhamdulillah. Itu Ibnu Taimiyah pernah ditanya orang, "Anda kok dimasukin penjara kok ketawa-ketawa?" Gitu. Ya dia bilang apa? "Sijni khalwati." Masukin saya ke penjara, wah saya girang. Kenapa? Saya bisa berduaan saja sama Allah. Tiap hari saya sibuk ngurusin masyarakat, ngurusin umat dan sebagainya. Sekarang saya bisa berduaan sama Allah. Nah itu kan berarti musibah, kemudian bisa menjadi obat hati, dan kemudian malah jadi bagus. As-Sayyid Qutb rahimahullah itu tidaklah menulis Fidhilal Quran yang 6 jilid itu kecuali dalam penjara. Dan Profesor Dr. Buya Hamka tidaklah menulis kitab
tafsir Al-Azharnya kecuali setelah oleh rezim Soekarno dijeblosin ke dalam penjara. Disitulah dia tulis gitu. Artinya penjara itu buat mukmin itu adalah khalwah kita berdua pada Allah. Jadi meningkatkan kualitas iman dan sebagainya. Itu obat hati. Maka musibah itu jangan disesali. Musibah itu harus disyukuri gitu. Teorinya sih gampang ya, tapi praktek susah juga ya. Antum ntar bilang, Ustaz ngomong aja begitu, praktek susah kali gitu. Emang susah, namanya musibah ya, nangis kita, sakit hati dan sebagainya. Tapi kalau orang beriman tuh ya musibah itu kita ambil baiknya aja lah. Kayak orang Jawa, untung masih hidup ya kan, untung masih selamat gitu, masih ada untungnya gitu ya. Berikutnya dekat dengan kematian, ini penting gitu. Sayyid Hasan Al-Banna itu salah satu bentuk tarbiyahnya itu selain beliau mengisi pengajian, taklim dan sebagainya, itu para peserta pengajiannya sering-sering diajak ke kuburan gitu. Bukan buat tahlilan, bukan. Jadi di Mesir itu ada satu wilayah di Kairo itu, saya pernah ke sana. Pekuburan umum itu modelnya kayak rumah. Jadi kotak-kotak itu pakai tembok. Lalu di dalam kotak itu kemudian ada ke bawah. Nah, orang tuh kalau ke bawah itu nanti di situ ada kayak laci tempat dimasukinnya jenazah. Modelnya begitu di sana. Jadi jenazahnya masukin. Nanti laci-laci itu udah banyak, tapi masih kosong gitu ya. Kita sekeluarga nih, kita udah punya rumah di situ. Nah, ini bapak, ini ibu, ini anak pertama, ini anak kita, ini siapa tuh udah ada jatah-jatahnya gitu. Nah, kalau kita kan susah nih nyari kuburan yang kosong di karet bifak apa di mana kan susah. Yang mana gitu kan bingung. Kalau di sana tuh bolong-bolongannya udah disiapin. Bahkan tempat buat naruh nisannya udah siapin, cuma tinggal taruhin tanggal doang yang belum gitu. Telah meninggal dunia dengan tenang gini. Ini tanggal kematiannya belum, gitu aja. Tinggal nambahin tanggal kematian udah selesai gitu. Nah, di tempat-tempat seperti itu Hasan Al-Banna mengajak para muridnya untuk masuk dan masuk ke liang lahatnya itu, gitu. Untuk zikrul maut. Itu salah satu tujuan kita datang ke kuburan itu ya, untuk mengingat mati, membayangkan kalau kita meninggal. Takut ya nggak takut ya, kan nggak ada setan gitu kan, setan ceritanya film-film aja gitu. Ini datang ke sana. Antum kalau mau ngetes keimanan boleh juga tuh ya. Hiburan Menteng Pulo itu jam 2 malam Jumat pas hujan-hujan itu sendirian gitu. Tapi saya punya temen yang bisa, dia berani, dia memang profesinya rada lucu ya, tukang ngajiin kuburan gitu ya. Itu emang lumayan juga tuh proyek, seminggu ngajiin kuburan dapat 7 juta, lumayan itu ya. Sekalian ngingetin hafalan Quran yang lupa, sekalian di situ pakai taruk gitu kan, 7 hari 7 juta tuh tarifnya begitu, bisa ditawar sih ya, tergantung lewat siapa gitu. Kalau lewat saya mungkin bisa dapat korting lah 40%. Saya tanya si Abdullah namanya, Dul, ente berani dulu di tengah kuburan kayak begitu sendirian lagi gitu? Enggak takut setan? Setan udah kagak mempan, udah lewat saya gitu. Tapi ada yang saya takutin apaan? Ular katanya. Ular takut dia bilang. Memang banyak ular di situ kan. Kalau udah ular saya paling takut dah makanya gitu ya. Jadi kalau kresek-kresek bukan takut pocong, bukan, takut ular gitu. Itu aja gitu. Kalau kayak gentayangan gitu-gitu, udah kagak mempan deh. Tapi ente lihat tiap hari, bosan kayak gitu mah. Bosan dia bilang gitu. Kagak ada yang lain apa? itu mulu. Penampakannya cuma itu juga, dia bilang biasalah itu. Emang pekerjaannya emang hidupnya dari ngajiin kuburan gitu kan. Ini kan profesi yang aneh juga kan. Profesi di KTP ngajiin kuburan. Gitu. Takutnya sama ular, udah biasa. Nah, kalau orang udah kayak gitu udah gak takut lagi sama kematian, bahkan dia doain orang, mana lagi yang mati nih gitu kan. Di kuburan karet itu kan ada orang pasukan payung istilahnya. Tetangga saya banyak tuh yang pegang payung kalau siang-siang. Pasukan payung namanya. Begitu ada yang meninggal, mereka datang, Pak, doain Pak, pasang payung, doain kuburan kan. Kadang-kadang dapat 50.000, kadang-kadang 100.000, tergantung lah begitu. Itu pada rebutan tuh bacain doa gitu. Nah, yang begitu-begitu melihat orang meninggal udah nggak takut-takut lagi tuh, udah biasa. Doanya juga jelek tiap pagi itu. Semoga banyak yang pada mati hari ini. Bergaul dengan orang soleh ya, penting tadi sudah saya sebutkan. Hindari yang haram dan syubhat, merasa kecil di hadapan Allah. Dah, begitu aja sampai di sini. Semoga bermanfaat. Hadanallahu wa aikum ajma'in wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.